Harapan baru pemberantasan korupsi. Malam hari ini kita berbicara terkait dengan pemberantasan korupsi. Namun sayang sekali di malam hari ini pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berhalangan untuk hadir untuk bisa diskusi kita di malam hari ini. Saya langsung ke Gus Jazil. Gus Jazil, kalau tadi ada beberapa catatan terkait dengan pemberantasan korupsi melihat formasi dari kepemimpinan Ketua KPK yang dalam artian kepemimpinan KPK yang baru ini, begitu. Anda bilang harus optimis, tapi ternyata ada banyak sekali catatan dari Pak Saud, dari Prof. Hamid. Apa yang kemudian Anda bisa respon? Ya, jadi saya memang miris mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Hamid tadi. Jadi ternyata korupsi atau pungli itu udah turun sampai level desa. Itu kan pasti ada sebab-sebabnya. Ada kenapa itu sampai pada level desa. Nah, disebut pada proses keteladanan pemimpin, ini pentingnya di situ, Pak. Pentingnya di situ. Bagaimana mungkin dia tidak melakukan itu kalau melihat pemilihan presiden seperti itu, pemilihan bupati seperti itu, pemilihan gubernur seperti itu, pemilihan kepala desa. Hari ini nih, pemilihan bupati itu persis pemilihan kepala desa. Persis. Untuk ongkos politiknya besar juga, Gus? Bukan hanya ongkosnya, cara manajemen pemenangannya itu persis pemenangan kepala desa. Jadi menduplikasi tingkat di atasnya. Persis, ya? Jadi semuanya didata, berapa pemilih, berapa yang harus diserang, berapa gitu. Pos-pos ada, persis pemilihan kepala desa. Jadi akhirnya siapa yang mengerti teritori, siapa yang mampu menghambat peredaran, itulah yang jadi pemenang. Makanya ada dugaan-dugaan kepada terlibatnya aparat dan lain-lain. Karena itu kelihatan, makin kelihatan. Saya sebagai politisi berpikir ini gimana cara menghentikannya ya? Gimana cara menghentikan proses seperti itu? Apalagi di tingkat desa, tingkat kepala desa. Itu luar biasa. Nah, nanti di situ ada sponsor-sponsor. Sponsornya kalau di tingkat desa itu ya para boto-boto itu apa? Pemain judi. Nah, persis sekarang ya. Jadi level presiden sampai ke level paling bawah. Oleh sebab itu menurut saya tidak cukup KPK ini, maka pemerintah menurut saya ini kan sekarang zaman teknologi. Zaman digital. Apa nggak bisa menggunakan proses itu? Ada CCTV lah, ada proses administrasi yang menggunakan digital lah. Semuanya itu hampir di birokrasi itu punya sistem-sistem digital. Tapi kalau misalkan mau kita laporan digitalnya mati itu, Pak. Iya, nggak serius, nggak serius. Pengaduan-pengaduan itu kadang nggak serius. Nah, termasuk juga di KPK. Di KPK dalam 1 tahun itu ribuan pengaduan. Iya kan? Nah, proses nyaringnya gimana? Proses nyaring pengaduan. Habis itu dari pengaduan itu, saya ingat, saya tanya Pak Saud dulu, dari proses itu kemudian dilakukanlah mapping, orang-orang itu dilakukannya tapping, kemudian sampai seterusnya. Nah, apakah dalam proses ini betul-betul transparan? Jangan-jangan ada memang pengaduan itu sudah disetting. Sejak mulai dari pengaduan sampai nanti seorang itu menjadi tersangka. Nah, kembali lagi. Jadi saya berharap memang proses pemberantasan korupsi ini juga melibatkan apa namanya teknologi yang canggih selain tapping, selain penyadapan. Kata Pak Saud gitu itu sudah berdebu, sudah kotor, ya taruh aja. Debu itu ada di tempat-tempat yang kemungkinan menurut saya memang memegang kekuasaan dan kadang memegang hukum sendiri, Pak. Ini kan bahaya. Nah, oleh sebab itu teknologi bisa nggak menjembatani itu? Mungkin anak-anak muda hari ini kan bisa lah menciptakan, membangun sistem pemerintahan yang memang di situ lebih transparan. Termasuk juga di KPK, SOP-nya semuanya coba transparan saja, supaya tidak ada dugaan-dugaan, supaya prosesnya juga benar, supaya KPK itu juga bisa menyentuh. Misalkan dibilang Pak Hamid, ini sudah di bawah tanah ini. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara membuktikannya jika
tidak ada contoh yang dilakukan oleh KPK. Kalau business as usual cuma nangkep-nangkep aja. Harus ada contoh sistem baru yang diletakkan oleh pemimpin KPK yang baru ini, yang kemudian bisa melibatkan teknologi atau apapun, yang memudahkan orang lebih aware. Sekarang begini, yang kedua, kadang-kadang tidak takut tuh sekarang orang, karena semuanya sama lah. Itu soal sial aja kok, soal nasib aja kok gitu. Itu kan bahaya itu. Ini soal apes saja kan. Apes saja semuanya sama itu. Kan bahaya. Di kandang ayam semuanya. Semua hidup di kandang ayam. Semua hidup di kandang ayam. Menurut Bang Saud begitu ya. Tinggal apes saja kan. Kalau begitu negara diurus dengan apa? Dengan nilai apa? Begitu itu. Kalau semua institusi kemudian masuk pada perangkap yang disebut itu biasa, itu sudah budaya, itu sudah. Bayangkan setingkat Pak Hamid Awaludin aja ngurus untuk kepala desa. Saya nih kasus ini pengurusan tanah terjadi. Itu. Saya disuruh mengganti ketua Yayasan Masjid Al-Markas Jenderal Yusuf. Ada orang mengklaim tanahnya, mafia tanah ini kan. Saya menangkan perdata, lalu saya pidanakan, ya, menang lagi sampai kasasi, dia PK. Nah, pengusulan PK itu kan ada majelisnya dulu kan, anggota majelis yang sekedar mau mengusulkan PK datang ke saya bersama jaksa pembelaan negara minta uang Pak, urusan masjid. Itu aja, begitu rusaknya kita ini sekarang. Itu salah satu kasus yang dialami oleh mantan menteri. Itulah koreksi memang apa ya, memang apakah berdaya? Gitu. Kekuatan apa yang bisa membuat kita keluar seperti itu? Kekuatan politik kah? Pemerintahan yang baru ini kah? Komitmen pemimpin lah. Seperti apa memulai itu? Mencontohkan itu. Memberikan teladan soal itu. Siap. Urusan masjid saja begitu. Langsung begitu, Saya langsung ke Mas Kurnia. Apa yang kemudian direspon dari Gus Jazil dan juga tadi pengalaman dari Prof. Hamid begitu. Bagaimana sebenarnya kita bisa menyelesaikan hal ini? Keluar dari pemberantasan korupsi, tentunya apa tadi Gus Jazil mengatakan bahwasanya harus ada sebuah sistem melibatkan teknologi, melibatkan juga anak-anak muda begitu ya. Apakah juga bisa dilakukan? Ya, memang pada akhirnya komitmen pemangku kepentingan itu dituntut untuk selaras ya, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Misalnya kalau dalam konteks sistem peradilan pidana, yang memberantas korupsi itu kan bukan hanya KPK. Ada kejaksaan, ada kepolisian. Maka pertanyaannya adalah, apakah pengawas lembaga penegak hukum, misalnya DPR, juga mengevaluasi kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Polri, yang dilakukan oleh kejaksaan. Tadi kan Gus Jazilul menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh KPK. Sementara kita di masyarakat menanti nih, kapan ya Komisi 3 DPR itu menyoroti tentang kerja-kerja anti korupsi dari kepolisian dan kejaksaan. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kalau dalam sistem peradilan pidana itu kan ada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Nah, yang sering kali juga menjadi problem dalam proses persidangan nih. Di Indonesia Corruption Watch itu kerap mengeluarkan laporan tren vonis pengadilan tindak pidana korupsi. Di tahun 2023 dari total 1.600 persidangan dengan total terdakwa itu 1.800 sekian, rata-rata vonisnya itu hanya 3 tahun 4 bulan penjara. Dari seluruh persidangan tindak pidana korupsi, tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, Pengadilan Tipikor Aceh sampai Pengadilan Tipikor Papua. Maka dari itu di sana tentu kita menjadi pesimis melihat proses penegakan hukum yang seperti itu. Sudah KPK-nya bermasalah, kejaksaan memang beberapa kali mengungkap perkara dengan jumlah kerugian negara yang besar. Kasus timah misalnya 300 triliun dan kasus-kasus lainnya triliunan rupiah. Namun yang belum banyak disorot adalah dari triliunan rupiah itu berapa sih yang sudah kembali ke negara? Apakah 300 triliun itu progresnya sudah lebih dari 50% yang kembali ke negara? Jadi itu penting dijelaskan agar tidak gebiah uyah saat konferensi pers saja. Menunjukkan kita mengusut perkara
korupsi dengan kerugian negara triliunan, tapi di ujung kita lupa ada tanggung jawab dari penegak hukum untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kembali lagi itu transparansi. Dari Aspek transparansi ini karena tadi. dari transparansi itu kita bisa lebih objektif mengukur kerja-kerja penegak hukum. Oke. Dan juga Mas Ardi, ada beberapa regulasi yang rasa-rasanya belum banyak dibahas oleh DPR. Misalnya rancangan undang-undang perampasan aset. Hal yang lain juga rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Siapa yang butuh undang-undang ini? Bukan masyarakat. Yang butuh undang-undang ini adalah KPK, kepolisian, kejaksaan. Di mana sekarang letak undang-undangnya? Ada di DPR. Masih DPR. Meskipun kita juga mengkritisi kerja dari Presiden Jokowi karena sangat lambat juga melempar undang-undang ini ke DPR. Mas Ardi, undang-undang perampasan aset yang selama ini menjadi diskusi di tengah masyarakat sudah ada draftnya sejak 15 tahun yang lalu. Maka pertanyaannya adalah kenapa kok belum Alotnya di DPR ini. Bahwa ada perdebatan, pasti ada perdebatan. Ada Oke. kontroversi di dalamnya, pasti. Tapi dibahas dulu di DPR. Dibahas dulu Gus di Ini DPR. belum Seperti apa respon dari DPR dulu? Seperti Tentu apa Gus? kita juga sudah mengkaji bersama teman-teman khususnya di fraksi ya. Memang untuk undang-undang perampasan aset kelihatannya belum masuk juga di shortlist tahun 2025. Prolegnas. Di prolegnas. Nah, seberapa diskusinya di teman-teman tentu kan ada punya pertimbangan masing-masing. Namun yang jelas seperti disampaikan Pak Kurnia tadi kan memang butuh cara. Nah, salah satu caranya undang-undang perampasan aset itu. Nah, begitu undang-undang perampasan aset misalkan terbukti sama, KPK juga lahir sebagai cara untuk menghilangkan KKN. Tapi faktanya tambah banyak. Tambah turun ke tingkat desa katanya. Nah, itu kan artinya antara solusi yang diberikan dengan kenyataan yang ada nggak sama. Karena apa? Kembali kepada orang-orang, kembali pada sistem, kembali pada manajemen yang ada di dalam sistem itu. Nah, kemudian, karena KPK dilemahkan, ya oke, misalkan dilemahkan lagi. Ini kan butuh penguatan. Nah, justru kalau menurut saya sampai hari ini, katakanlah ya, disampaikan oleh Pak Hamid tadi, ketika ada problem pada katakanlah komandan penegakan hukum KPK, habis itu biasa-biasa saja, nggak ada tindak lanjut, nggak ada apa-apa, seakan-akan hilang. Saya kira relevan dengan Mas Kurnia tadi itu. Saya senang sekali bahwa kita membayangkan DPR ketika RDP dengan kepolisian ada agenda khusus tentang penanganan korupsi yang ditangani oleh mereka. Yang selama ini RDP dengan DPR dengan polisi itu polisi menembak si ujang, polisi menembak sesama polisi. Nah, itu bisa 8 jam RDP-nya itu. Tapi kenapa kita tidak coba melakukan RDP khusus dengan kepolisian tentang kasus-kasus korupsi yang ditangani Sabang Merauke dari level bawah sampai ke level menteri misalnya atau mantan menteri. Biar kita tahu di mana sih kiat-kiatnya polisi, persamaannya dengan Bung Saud sebagai KPK, di mana perbedaannya, dan kenapa ketika KPK bagus citranya, polisi tertinggal. Jangan sampai metode yang berbeda, atau motif yang berbeda, atau ada hambatan administrasi yang berbeda, ataukah skillnya yang berbeda dalam menegakkan aturan. Saya kira Komisi 3 sudah tiba saatnya kalau RDP khusus RDP tentang penanganan korupsi di polisi. Respon Gus Jazil. Ya, diperlukan memang sepertinya. Kita akan usulkan ya kepada Komisi 3. Kan memang ada panja-panja di sana. Panja penegakan hukum ada. Panja soal narkotika ada. Panja soal tambang ilegal ada. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kita bisa masuk pada panja penegakan hukum dengan melakukan RDP pada 3 pihak. Nah, namun kan memang Pak Ardi, kita juga dalam konteks itu Komisi 3 atau teman-teman Komisi 3 juga harus mendalami masalah-masalahnya itu secara serius.
Jangan sampai juga menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Artinya terjadi di Komisi 3. Enggak, artinya apa? Dalam hal-hal yang sensitif seperti itu, kita sampaikan secara terbuka saja sebagai anggota Komisi 3. Memang ada soal-soal yang kemudian itu perlu didiskusikan secara tertutup maupun secara terbuka. Supaya apa? Supaya prosesnya itu memang ditemukan jalan keluar. Bukan saling gontok-gontokan. Ini juga saya ingin kritisi ya. KPK adalah lembaga pengawasnya kan. Sangat, kalau bisa dikatakan mandiri juga. Polisi dan jaksa ada namanya komisi Jamas kepolisian. Tetapi orang yang duduk di situ sesama polisi dan sesama jaksa. Kalau toh ada di luar polisi dan jaksa, itu tidak merepresentasi kepentingan publik. Yang ada merepresentasi orang yang mengantarnya masuk sebagai komisioner di situ. Ini penting sekali dikritisi undang-undangnya. Bahwa yang duduk di situ sebaiknya jangan polisi kalau komisi kepolisian, sebaiknya jangan jaksa di komisi kejaksaan. Pasti ada konflik kepentingan itu. Meskipun mereka sudah pensiun. Baik. Nah itu ada beberapa catatan yang mungkin itu bisa yang disebut oleh Pak Kurnia tadi. Memang perlu perbaikan pada sistem dan pada orang dan pada undang-undang tadi kan. Betul. Jadi undang-undang juga harus terus diperbaiki juga. Itu beberapa hal Bang Saud terkait perbaikan sistem, perbaikan undang-undang tadi yang menjadi sorotan dari Gus Jazil. Tapi bagaimana kemudian, ini kan PR-nya sangat luar biasa untuk bisa mengembalikan kembali marwah KPK begitu. Yang saya ulangi lagi bahwa kita yang sekarang tidak sadar berada di tempat yang kumuh gitu, bahkan saya lihat Mas Jazil ini sudah hopeless dan helpless. Ya itu statement itu loh, kita bisa simpulkan tadi. Pak Jazil ini pada posisi hopeless dan helpless. Udah kelihatan putus asa tuh nggak ada yang nolong lagi gitu. Pak Hamid profesor udah menjelaskan. Siapa yang nolongin orang di desa? Belum lagi kalau malam-malam kepala desa ini didatangi seseorang, itu berubah kebijakan itu. Oh iya. Berubah bro, baik itu apa itu kaitan dalam kaitan pemilu, apakah kaitan pilpres, berubah itu. Nah jadi maksud saya, kalau kita memang mau, saya pikir sudah betul Prabowo mengatakan berulang-ulang di banyak tempat bahwa dia sangat serius. Dan kita harus membaca ini sebagai sebuah sinyal yang kemudian kita merubah sikap. Saya melihat beberapa hari ini memang ada perubahan perilaku ya. Saya harus terbuka Prof. Saya itu 30 tahun di intelijen negara. Ketika saya bekerja di KPK, dia dianggap musuh negara loh. Musuh negara. Musuh negara. Padahal saya mitra saya Komisi 3 penegak hukum. Apa perlu saya sebutin orang yang satu persatu di tempat ini yang menganggap saya musuh negara? Saya dianggap pemberontak. Itu saya bilang ini kumuh banget negeri ini. Saya bekerja dan saya tinggal di komplek BIN ketika itu. Makanya tempat rumah saya nggak kena bom, yang kena itu rumahnya Pak Agus sama rumahnya Pak Laude kan. Rumah saya nggak, karena saya tinggal di dalam. Musuh negara Mas Adri. Kumuhnya negeri ini gitu. Kita berharap banyak. Apa kita kata hopeless dan helpless itu sebenarnya tadi Mas itu buat saya sebenarnya. Tapi belakangan ternyata kok Mas Jazil Komisi 3 juga. Kok udah sama kayak hopeless dan helpless gitu loh. Nah, jadi maksud saya ini sangat serius untuk kemudian bagaimana kita sebenarnya bisa mengubah situasi sekarang ini di mana orkestrasinya. Oke lah, undang-undang itu sebenarnya undang-undang jelek. Prof bisa menjelaskan lah itu teorinya. Undang-undang jelek kalau orangnya bagus-bagus ya Prof. Iya, itu undang-undang itu juga proses gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kita bisa mengangkat posisi indeks persepsi korupsi 34 yang sangat kompleks itu. Cara hakim bekerja, cara polisi bekerja, cara jaksa bekerja, cara pegawai negeri bekerja, cara pengusaha bekerja, indeks persepsi korupsi itu kan termasuk juga dalam persaingan. Itu kan sangat tinggi. Jadi ini ada kompleksitas yang sebenarnya ketika Anwar Ibrahim, saya ambil contoh, dia tegas sekali. Karena waktu tidak masuk itu indeks persepsi korupsi sekitar 40 kalau tidak salah. Sekarang itu jadi 50 dia. 50. Amerika 67, ya, Singapura 80. Jadi dia jelas memang, awas ya. Nah, itu sebenarnya Pak Prabowo itu karena dia orang Jawa mungkin lebih sopan. Kalau presiden kali gua gampar lu ya, udah ngomong gitu sebenarnya. Sebenarnya bahasanya itu udah begitu loh Pak. Tapi sebenarnya bahasanya udah gitu, cuman ini orang nggak ngerti gitu. Meskipun kulturnya Pak Prabowo latar belakangnya adalah
Jawa setengah, Oke. ada unsur Manadonya setengah, dan dia militer. Maka saya cenderung mengatakan 75% karakternya Pak Prabowo adalah karakter straightforward. Oh, oke. Saya tidak mau ini, kalau kamu mau ini, saya akan beginikan. Ya. Sebenarnya harapan saya di situ dengan Pak Prabowo. Determinasinya tinggi dan ucapannya tidak perlu kita tafsirkan. Yes, jalankan aja. Ya, jalankan aja. Iya, itu. Seharusnya itu yang kemudian Beda kalau Jokowi, Iya. kalau dia bilang Oh, saya nggak hitam, ikut, Pak. Kalau itu nggak ikut. jangan Anda persepsikan hitam. Dia akan mengatakan hitam tidak sama dengan putih. baik, ini sangat menarik begitu. Apa Beda yang kemudian sastrawan dari Mas Iya, Pasar. apa yang kemudian tadi disampaikan oleh kultur. Prof Hamid begitu ya tadi. Nah, ini juga semoga tadi penekanan kepada Presiden Prabowo begitu, karena ini masih menjadi PR terkait dengan LHKPN. Ada 50 orang dari 124 pejabat setingkat menteri, wakil menteri, utusan khusus, dan juga kepala lembaga yang kemudian masih belum melaporkan LHKPN. Meskipun LHKPN ini masa klasik, nanti kita akan bahas karena juga berkaitan dengan bagaimana kemudian wajah KPK dulu, mungkin yang zamannya Bang Saud dengan sekarang. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami.